dapat berkumpul di Masjid Zainal Arifin, Rembangan Hills, nih, Perum Rembangan Hills, Presiden Hill gitu nih Bu. Nggih, Masya Allah, Alhamdulillah, eh, jazakillah khair, jazakumullah khair, eh, para ibu dan bapak yang ada di sini telah memprioritaskan waktu jenengan untuk menghadiri kegiatan KIFA, kajian intensif virtual Ramadan. Kenapa dinamakan virtual? Karena dulu ini tercetus kegiatannya pada saat pandemi, Bu Muri. Masya Allah, salah satu yang mencetuskan adalah Ibu Muri yang ada di depan, Masya Allah, sehingga KIFA ini oleh Majelis Taklim An-Nisa sudah batch 5, jadi yang kelima di Ramadan kelima ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, serta sahabat yang senantiasa menjalankan syariat Islam sampai saat ini. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita uh, berada di kegiatan KIFA yang alhamdulillah bersama ibu-ibu tahsin online di sini nggih, Ustazah. Kenapa Ustazah? Oh, tahsin online ya. Di sini bersama ibu-ibu, Masya Allah cantik-cantik sekali nggih. Offline. Masya Allah nggih. Berapa ibu-ibunya? Anggotanya Ustazah? Banyak nih Ustazah? 11, 16 ya, kegiatannya di sini nggih Bu nggih. Masya Allah. Mungkin eh, keberlanjutannya ada yang tahsin offline bagi yang ikhwan mungkin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tema pada kegiatan pada KIFA batch 5 kali ini yakni mengenai Ramadan bulan pendidikan keluarga. Alhamdulillah, spesial spesial pendidikan keluarga di KIFA kali ini. Biasanya kita mengundangnya cuma ustazah saja nih Muri. Kalau setiap kegiatan KIFA itu biasanya pematerinya ustazah. Masya Allah, kali ini spesial ada ustadz dan ustazah gitu ya, yang ada di sini sebagai pemateri. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita dengan pemateri Ustadz Henry Wahyono Escape Nurse MKes, kemudian dengan Ustadzah Muri Ririanti SKM MKes. Masya Allah, beliau ini adalah pasangan suami istri yang insya Allah semoga kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan yang ada pada beliaunya gitu nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator, insya Allah nanti sebagai pemandu di dalam kegiatan pada kali ini, di mana yang pertama adalah susunan acaranya, pembukaan, yang kedua ada pemutaran video, dan yang ketiga adalah penyampaian materi, di mana penyampaian materinya kita kemas seperti talk show, begitu nggih Bapak Ibu. Insya Allah ada 45 menit, kemudian selanjutnya adalah tanya jawab yang kalau nutut 15 atau lebih gitu. Masya Allah, semoga kita nutut semuanya. Oke, yang selanjutnya adalah penutup. Nah, sebelumnya marilah kita untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu bisa ada pemutaran video oleh operator. Monggo. Yang bapak-bapak ningali nggih. Apa maksudnya terlihat nggih? Kurang maju. Oh, monggo bisa maju nggak apa-apa bapak-bapak. Ya, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada.
Masya Allah, sampun gitu. Itu tayangan video yang mungkin hanya 3 menit tapi menjadi tamparan bagi kita kalau eh, alhamdulillah kalau kita berada di slide-slide yang awal gitu ya, keluarga yang bahagia. Namun ketika di slide-slide terakhir di situ muncul mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Kenapa hal itu bisa terjadi dan eh, bagaimana mengapa di bulan Ramadan ini disebut bisa sebagai bulan pendidikan keluarga dan bagaimana bisa mengambil momen di bulan Ramadan ini agar keluarga yang kita ciptakan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Ya, langsung saja kita bersama pemateri kita, Ustadz Henry dan Ustadzah Muri, mungkin bisa disampaikan bagaimana dan mengapa bulan Ramadan ini bisa dijadikan sebagai momen, sebagai bulan pendidikan keluarga, begitu Ibu. Kita dari melihat tayangan video yang tadi. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Kurang keras ya? Kurang aktif. Tutupan, Pak. Jelas guys suaranya. Alhamdulillah. Disyukur kepada Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu merindukan surganya Allah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjadikan Rasulullah menjadi teladan kita, menjadi panduan hidup kita. Ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang di wilayah sekitar Masjid Zainal Arifin. Jadi yang disampaikan sama moderator, satu moderator, Mbak Holvi, sungguhnya yang pertama kita mulai lebih dahulu bahwasanya kita di sini bareng-bareng untuk belajar. Saya sama istri menginisiasi saja, bukan menjadi contoh sebuah keluarga yang seperti ini loh, keluarga saya, keluarganya Pak Hendri dengan Bu Muri itu seperti ini menjadi contoh ya. Bukan, ya. Yang harus contoh adalah keluarga-keluarga yang pernah Rasulullah. Keluarga-keluarga para nabi itu langsung dididik langsung sama Allah dengan segala lika-likunya dalam menghadapi segala problematikanya yang sesuai dengan tantangan zamannya. Seperti itu. Nah, kenapa saya memberanikan diri di sini? Apa menjadi sebuah ikon keluarga yang ideal untuk bisa menjadi contoh dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melainkan buatan. Saya sama istri memberanikan diri sama-sama belajar, sharing bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana sih terkait dengan keluarga yang juga harus dipersiapkan mulai dari membangun dari awal ataupun saat kita sudah memiliki cucu begitu ya. Ya tentunya ini perlu suatu persiapan yang panjang gitu ya. Persiapan yang panjang. Dan saya baru menikah berapa tahun? Kan tanya begini. Berapa tahun? Ini masih satu tanya gitu ya. Harusnya kalau 2 atau 3 baru tanya. Tahun berapa kita nikah gitu? Satu ya tanya. Jadi saya memulai karir menjadi suami 2007. Ya, 2007. Yang saya ingat itu adalah sebentar lagi hut pernikahan saya itu adalah 1 Syawal. Ya, jadi 1 Syawal itu adalah saya mudah sama istri untuk mengingatnya. 1 Syawal itu adalah hari pernikahan saya sama istri. Bapak Ibu yang menghormati, bahwasanya untuk menjadi sebuah keluarga perlu memang dipersiapkan.
ibu-ibu sudah menyiapkan, ya, menyiapkan yang penting adalah skillnya, ya. Skill memasak kalau ibu-ibu sudah terlatih, ya, sudah terlatih semua. Bapak-bapak yang dilatih apa, Pak? Sebelum menikah yang dilatih apa? Kalau ibu-ibu sudah menjahit sama orang tuanya, ayo latihan menjahit. Oh, itu harus bisa jahit, harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih rumah. Kalau suami apa yang disiapkan? Ternyata saya sama, menyiapkan juga, menyiapkan diri seperti yang disiapkan ibu-ibu sebelum nikah. Iya. Jadi saya belajar menjahit meskipun sebisanya gitu. Teknik dasar aja ya. Belajar memasak dan skill rumah tangga. Itu yang saya pelajari sebelum saya menikah. Sebelum saya menikah. Dan itu membawa dampak kepada keluarga. Jadi anak-anak itu ada dua kiblat untuk belajar. Qadarullah kami dikaruniai masih 4 putri semua gitu ya, masih putri semua. Jadi sefrekuensi mungkin sama istri kalau ngajari anak putri sama mungkin ya, meskipun dengan karakter yang berbeda, karakter seorang ayah sama ibu mungkin berbeda karakter, tapi skill-skill yang kami turunkan kepada anak-anak ya hampir mirip begitu. Jadi kalau kita berbicara masalah pendidikan dalam keluarga, itu dimulai dari bagaimana kita mengilmui diri kita sendiri. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami bukan seorang mubalik kondang yang menyampaikan di depan halayak begitu, bukan. Melainkan saya sama istri adalah membangun rumah tangga sama-sama belajar. Dan itu adalah menjadi satu kriteria saya waktu pertama kali dipertemukan. Ya. Pertanyaannya istri kepada saya masih saya ingat. Masih saya ingat waktu ta'aruf pertama yang ditanyakan saya masih ingat. Yang pertama adalah ikut bela diri apa? Laki-laki harus begitu. Ikut bela diri apa? Yang kedua adalah pandangan terhadap tantangan Islam dengan berbagai banyak ormas, bagaimana menyikapinya. Itu dua pertanyaan mungkin yang membuat istri takjub mungkin ya. Tentunya nggak tahu kan, saya memberikan jawaban aja. Dan pertanyaan saya itu satu, bagaimana semangat belajarnya? Itu saja. Yang kedua adalah mau nggak saya nikah? Selesai urusan. Jadi saya nggak membawa tensi, meskipun saya orang kesehatan, saya tensi dulu istri saya, tekanan darahnya berapa, saya cek BS-nya berapa, gula darahnya berapa, gitu. Enggak menggunakan indikator data-data itu, enggak. Berat badannya berapa? Enggak tanya saya. Jadi saya simpel waktu itu. Ya. Jadi pertanyaan saya pada istri adalah, bagaimana semangat belajarnya? Kenapa? Karena saya bukan seorang ahli yang harus mengajari. Saya tahu kompetensi atau kemampuan diri saya. Bagaimana nanti saya membawa bahtera rumah tangga saya ini mengarungi samudera yang luas sekali itu, bagaimana kalau saya sendiri saja masih belum memiliki ilmu yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Maka perlu seorang pendamping saya yang mau atau sama-sama berangkat dari nol, hanya satu, semangat belajar, itu aja. Maka dari itu ini bukan memamerkan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika saya sebelum ke sini pun ini saya cari lagi buku-bukunya mana ini. Ya. Jadi buku-buku ini adalah sedikit referensi yang kami pakai untuk mendidik keluarga kami. Kenapa? Karena saya sendiri belum bisa menjadi contoh atau pendidik yang baik dalam keluarga. Maka saya harus mengilmui diri saya dan juga istri saya. Maka berangkat bersama-sama adalah dengan buku. Saya mulai dari buku. Dan buku-buku ini adalah belum semua saya baca. Belum semua tuntas, semua itu belum. Masih banyak ternyata yang harus dikupas. Jadi sedikit bisa jadi inspirasi atau
eh, apa namanya istilah hobi baik gitu ya, hobi baik gitu ya. Bagaimana saya senantiasa menjaga eh, harapan cita-cita saya ke depan itu bersama dengan istri dan anak-anak itu adalah satu visi. Jadi bagaimana visi keluarga seorang muslim? Ya, ada di surat Al-Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menyelamatkannya? Sedangkan saya tidak mahir agama. Begitu. Jadi wasilah dari buku ini, ya, saya belajar. Dan istri saya sungkan juga mengajari istri. Gitu ya. Jadi istri saya kan dosen gitu ya. Terus saya kata ngajari dosen, mikir saya gitu. Mikir saya cuma gitu aja. Cuma, akhirnya buku itu saya taruh kan. Kalau nggak saya beli, istri beli buku. Taruh di meja. Itu yang kita baca bareng-bareng. Ya. Kita mau jadi awal kita istilahnya apa namanya senang, gemar, ya. Kemudian tidak boring itu ya. Kalau kita lihat apakah memang iya kita tuh nggak bosan sama pasangan. Saya tanya agak takut nih. Ada yang nggak boring sama pasangan? Boring itu apa? Bosan gitu ya? Ada, namanya manusia itu ada manusiawi sekali. Yang dilihat di situ tai lalatnya mulai nikah sampai sekarang di situ, nggak akan pindah. Dan kita dikejutkan dengan karakter-karakter yang berapa tahun tidak hidup bersama dengan kita, tiba-tiba hidup bersama dengan kita. Ya. Jadi pada usia mulai anak-anak hingga menikah dengan rumah tangga dengan kita, selama itulah karakter yang dibangun di keluarganya, kemudian bersanding dengan karakter kita dari keluarga atau background yang berbeda. Memadukan dua karakter, dua keluarga yang berbeda ini susah-susah gampang. Begitu. Maka perlu seorang suami sedikit bersabar, dengan tujuan sabarnya adalah bagaimana mengawal visi keluarga muslim tadi itu memang benar-benar capek. Ya meskipun tidak semudah perjalanan saya dari rumah tadi sampai Zainul Arifin tadi. Masih sepi, subuh, puasaan, banyak yang tidur langsung bos gitu ya. Tidak selancar itu. Maka di awal saya menyampaikan kepada Mbak Ulfi tadi menyampaikan, gimana sih terkait dengan Ramadan pendidikan? Iya. Jadi saya mengawali sebelum Ramadan itu membangun pendidikan di dalam keluarga saya adalah dengan buku. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya seperti ini. Alhamdulillah di perumahan yang baru ini sudah aktif. Tanya Pak Teo begitu. Alhamdulillah banyak majelis-majelis ini. Ini adalah menjadi media. Dan saya baru pertama di depan bersama dengan istri saya ini baru pertama ini. Kalau di belakang sering, apalagi di rumah. Kalau di depan begini, ya begitu. Jadi apa sih kita berbicara masalah buku dan majelis tadi adalah bermuara kepada pentingnya sebuah ilmu dalam membangun keluarga. Ilmu itu harus kita peroleh. Yang kedua, baru kita sharingkan dengan pasangan kita. Jadi tidak selalu memang apa yang harus kita lakukan itu menunggu jawaban atau respon dari pasangan kita. Kalau responnya ya iya. Kalau misalkan pasangan masih iya apa enggak, iya apa enggak, ya bisa jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ada kalanya seorang suami harus mengambil keputusan. Tidak, gini aja wes sudah. Ya seperti itu, boleh seorang suami. Tidak selalu apa yang diputuskan seorang suami men-sharingkan sesuatu kepada istrinya, nunggu jawaban iya dari suami.
Tidak selalu. Ada kalanya memang iya, yang berbau teknis iya. Tapi kalau berbicara masalah konsep, apalagi mengawal suatu visi rumah tangga keluarga kepada surganya Allah, menjauhkan keluarga dari nerakanya, berbicara masalah syariat, seorang suami harus memegang teguh. Jadi hanya sebatas saya menyampaikan iya ataupun enggak, masih berpikir panjang, ya seperti ini. Harusnya seperti itu. Nah, disinilah hikmah ketika sang istri sefrekuensi di saat santai kita ngomong gitu. Jadi tidak waktu kita podcast di rumah ya tanya-tanyaan begitu. Ya santai aja waktu ngobrol, ya waktu nyuci gitu ya. Kemudian ya apa ngobrolin apa, ngalir aja. Ya. Ketika ngalir itu aja, yang diomongin kalau masalah hanya masakan menu masakan itu kan juga boring. Ngomongin temennya pun ya juga boring lama-lama. Ngomongin apalagi profesinya masing-masing. Ya. Saya hanya mungkin mengetahui kapasitas, oh aktivitas istri saya seperti itu. Mungkin istri saya juga gitu, aktivitas suami saya seperti itu. Tapi yang lebih menyegarkan bagaimana menampilkan suasana di dalam rumah tangga ketika berinteraksi dalam berkomunikasi itu yang saya rasakan, tentunya di dalam keluarga itu memiliki kekhasan masing-masing, memiliki keunikan, memiliki seni masing-masing dalam membangun suatu kesejukan di dalam keluarganya. Ya. Kalau dari saya sama istri, saya merasakan kesejukan itu hadir ketika saya bercakap dengan istri. Dan bercakapnya harus memiliki suatu konten. Konten itu berasal dari hal-hal yang saya baca ataupun istri baca. Yang baru didapatkan dari majelis taklim, majelis ilmu. Tadi apa materinya? Kita diskusi. Ya. Meskipun tidak, ayo kita diskusi ayo, tidak perlu. Tadi apa anunya? Tadi lo menyampaikan. Ya sedikit mungkin gambarannya memulai sebuah pendidikan di Ramadan itu dimulai dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Atau bahkan di awal, saya itu di awal ya, di awal. Di awal pernikahan itu pun memiliki semangat dengan hobi yang mungkin hampir sama, ternyata disatukan dalam kesamaan. Meskipun di awal saya nggak tahu, ternyata oh kok sama, oh kok sama. Jadi hal yang sedikit itu bisa kita tumbuhkan menjadi suatu potensi. Ya. Yang pemersatu hingga saat ini, saya bilang seperti itu, adalah nuansa-nuansa kesejukan yang bangun, hal-hal yang baru saya dapatkan sama istri dapatkan dari membaca. Dari membaca, kemudian bermuara pada ilmu, itu yang sering sekali menguatkan kita, semakin menambah kesejukan. Itu yang saya rasakan. Nanti kita nggak tahu sih istri saya bagaimana. Begitu mungkin Mbak Afli ya. Jadi awal seperti itu saya. Wa'alam. Monggo dari Ustadzah Muri. Ini bisa. Ada di itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, ini tadi suami saya sudah menyampaikan gitu ya, seperti apa muaranya pendidikan keluarga itu ya harus ilmu gitu. Ya, saya sepakat. Sepakat ya, Bi? Tos dulu, Bi. Ya, jadi memang demikian gitu. Bahkan saya teringat kalau selain buku yang tadi sampaikan suami, majelis-majelis ilmu itu sebagai awal dari pendidikan keluarga dan juga ustadz-ustadzah yang selalu mendampingi kami mentalaki keilmuan yang ada. Dan memang benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika kita itu berkumpul dengan orang-orang yang menyampaikan watawasobil haq watawasobil sabr, itu rasanya Masya Allah gitu ya. Jadi pendidikan keluarga kalau kita mau mengawali, cari, kumpul, temui orang-orang yang punya ilmu gitu ya. Temui mereka yang mau menasihati kita, nggak sungkan nasihatinya. Kalau kita salah,
salah kamu dek gitu ya. Kalau kita benar, dibenarkan gitu ya. Itu prinsip gitu. Bahkan ketika mau di awal pernikahan dulu, saya masih ingat itu disampaikan dengan ustazah saya gitu ya. Mau menikah itu jangan menikah kalau nggak punya ilmu. Jadi untuk belajar munakahat saja, saya kuliah itu 2022 sampai 2026 S1. Jadi saya belajar munakahat baik itu secara pribadi ataupun majelis-majelis ilmu yang ada. Saya belajar khusus munakahat itu 2 tahun. Belajarnya aja. Dan sampai sekarang ketika menikah pun ternyata ilmunya menikah nggak ada batas. Sampai sekarang pun masih terus belajar. Apalagi dengan menikah menyatukan dua keluarga. Jadi dua pendidikan keluarga itu seperti apa? Ya tentunya kembali lagi kepada visi misi. Di video tadi juga yang kita buat tadi sudah disebutkan visi misi kita. Yang pertama ya tidak ada lain adalah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, setelah itu mengikuti. Misalnya kalau kita sebagai istri ya Quran surat An-Nisa ayat 34. Gak bisa taat sama suami itu ya, lama sudah gitu ya. Gak bisa sudah apapun profesi kita, apapun aktivitas kita gitu. Begitu pula mungkin suami ketika posisinya sebagai suami seperti apa. Ya kembali lagi, tidak ada pendidikan di dalam keluarga itu yang tidak diawali dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas para sahabat. Jadi jangan mencontoh yang lain, tapi contohlah bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana para alim ulama, para tabi'in tabi'ut itu menjalankan kehidupan itu seperti apa. Menjalankan bahtera rumah tangga. Tidak ada satupun para sahabat yang bahtera rumah tangganya itu tidak ditimpa ujian. Nah, ini kita ketika bicara masalah, sudut pandang kita harus kita rubah gitu ya, Bu ya. Bukan masalah. Jadi bunyinya adalah ujian. Tapi kalau kita sudut pandangnya sudah masalah gitu ya. Suami saya selalu mengingatkan ke saya gitu. Itu bukan masalah, itu ujian. Ada semakin tinggi ya pasti akan semakin diuji. Jadi memposisikan sesuatu yang itu sulit ternyata muncul di hadapan kita, itu jangan memposisikan itu masalah, masalah, masalah. Tapi memposisikan itu adalah ujian sebagai bentuk Allah sayang kepada kita. Kalau kita melaluinya dengan baik, maka Allah akan meningkatkan derajat. Itu penguat gitu. Nah, mungkin itu awal dari pendidikan saya. Itu ya. Masya Allah, jazakallah Ibu dan Ustadz Henry. Tadi menyampaikan mengenai pondasi membangun keluarga itu adalah salah satunya menimba ilmu, dan untuk menyatukan satu visi itu ada peran seorang suami, begitu nih Ibu, untuk memandukan karakter yang berbeda karena dua insan ini berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ayah memiliki peran sebagai kowam atau pemimpin itu di dalam keluarga, dan dapat dijelaskan bagaimana peran ayah dalam mendidik dan membimbing keluarga khususnya pada momen Ramadan ini. Nih, monggo. Ya, mungkin nanti dijelaskan dengan suami nih ya. Tapi yang utama itu ketika berbicara kowam, kepemimpinan, setiap dari individu kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap individu entah kita posisinya adalah seorang istri, seorang suami, seorang anak, tetangga atau apapun juga, setiap individu itu adalah pemimpin. Nah, ini harus diperhatikan dulu. Pemimpin bagi dirinya. Nah, kalau sudah berbicara keluarga, memang di sini ada pemimpin yang harusnya itu memutuskan sesuatu, mengarahkan, itu adalah suami, gitu ya. Tapi saya sebagai istri, itu kita sebagai istri, saya sangat meyakini sekali keputusan suami ketika menyampaikan sesuatu, memimpin visi misi keluarga, itu tidak akan baik apabila tidak didukung dengan baik oleh pasangan. Di luar sana banyak yang males dah,
mau ngasih tahu suami, males lah, begini begitu. Apa yang terjadi? Hampa. Ya sekali lagi watawasobihak watawasobisat. Betul, begitu pula ketika di bulan Ramadan ini. Bagaimana dengan mungkin kami mengawalinya mungkin ya. Saya buatkan kalau di luar ada beli apa namanya Ramadan Kids itu ya, banyak ya buku-buku itu. Saya bikin sendiri tuh dengan suami. Udah anak saya. Saya ingat sekali karena yang di rumah sekarang tinggal dua ya, Sabrina dan Sakila itu sudah di pondok gitu ya, anak satu dua saya. Yang ketiga dan keempat itu masih, yang ketiga itu level kelas 5 dan yang terakhir masih 3 tahun. Jadi saya masih ingat, bahkan saya tanya, kamu mau sampul bukunya warna apa? Yang nomor 3, aku warna ungu. Adanya yang nomor 4, yang terakhir, aku warna pink nih. Dan itu butuh effort di sela-sela kesibukan kami, di sela-sela ujian yang ada gitu ya. Banyak hal gitu, tapi itu butuh effort. Oke, saya desain, isinya seperti apa, suami yang ambil di percetakan begitu. Betul gitu. Kalau mau beli di luar sana, wah gampang banget gitu ya, tinggal beli aja. Nah, ini artinya di sini kembali lagi komunikasi gitu ya. Harusnya seperti anak. Terus itu isinya apa gitu? Isinya, oh di dalamnya tuh kalau tausiah apa? Berarti setiap habis taraweh anak-anak seusia itu kadang duduk dulu, dengarkan dulu. Minimal mereka tahu, mendengar. Oh ini 1, 2, gini. Nanti pas perjalanan pulang dari masjid kita coba review lagi ya itu ya. Itu istilahnya di sini ada kuamah, ada kepemimpinan. Suami harus setuju itu. Ketika saya mendampingi, suami mengikat saya. Tadi mungkin udah ditandatangani belum, udah ini belum, udah itu. Sini ada saling kontrol. Sekali lagi di sini ada kepemimpinan yang hak di dalam keluarga, yang utama itu memang ada pada suami, gitu ya. Monggo, mungkin Abi bisa ya. Oh iya sayang, maaf. Jadi terkait bagaimana sih kita membuat kurikulum ya, kurikulum Ramadan di dalam keluarga kita. Jadi perlu memang suatu seni ya, yang dimulai dari seni komunikasi antara suami sama istri, ayah sama bunda. Jadi mau buat apa sih? Jadi ayah juga harus punya kurikulumnya, bukan hanya membuatkan untuk anak-anak saja. Ayo ini sudah ditandatangani, minta tanda tangan sana. Biasanya kalau di masjid kan begitu ya. Di masjid itu putra-putri kita di sekolah itu sudah memiliki ya, capaian-capaian kegiatan selama Ramadan. Itu menjadi inspirasi sebetulnya bagi kita sebagai orang tua. Ya. Ketika ada pemateri atau imam setelah selesai sholat subuh ataupun sholat taraweh, gitu, mereka kejar masuk menghampiri seorang imam. Ya. Atau pematerinya siapa? Minta tanda tangan, isinya tadi apa? Begitu. Ya. Ini harus juga dilakukan sama ayah bundanya. Jadi bukan hanya anak-anak saja. Untuk mencapai target selama Ramadan, penting bagi kita ya. Bagi seorang suami itu apa targetnya dalam selama Ramadan? Seorang istri targetnya selama Ramadan apa? Sudah bisa memunculkan 5 menu utama. Bukan sahur. Jadi penting target di dalam keluarga, kurikulum dalam keluarga selama Ramadan itu juga perlu dipersiapkan. Mulai dari awal bagaimana terkait dengan tilawahnya, bagaimana dengan puasanya. Jadi sefrekuensi ketika berbicara masalah puasa, mulai dari seorang suami, istri kepada anak-anak, bahasanya adalah membahas tentang puasa. Kurikulumnya ada. Bukan hanya kurikulum itu pada anak-anak saja. Loh, kalau Abi kan sudah sebagai praktisi, jadi nggak perlu. Ternyata iya, kita ini sudah menjadi pelaku utama. Anak-anak kita ini masih pada tahap belajar.
Jadi anak-anak itu ternyata senang ketika kita memposisikan adalah sama-sama berjuang. Kakak adik puasa, kakak puasa, adik puasa, ini juga puasa. Kita sama-sama puasa. Jadi mereka memiliki ruhiyah bersama-sama. Spirit yang sama. Jadi obrolan-obrolan atau tema-tema yang seperti itu ketika memiliki kesamaan dalam ya meskipun tidak semuanya sama. Ya, targetnya mungkin berbeda, tapi tema-temanya sama, membahas tentang tadarus. Ya, semua juga harus tadarus. Ya, sama, mungkin targetnya ayah 1 juz, istri 2 juz, gitu. Anak-anak, ya tergantung. Kalau kita tidur ya anak-anak selesai. Jadi sama, temanya sama. Itu penting, ya. Jadi selama Ramadan kita buat. Tadi Sri menyampaikan ada bukunya dan itu yang kita tuliskan di situ itu adalah aktivitas saya sama istri. Aktivitas itu yang kita lakukan juga. Jadi bukan hanya anak-anak saja. Jadi ketika berbicara masalah thalabul ilmi, ya. Hari ini atau pekan ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, jadi memaknai itu. Ketika anak kita ajak kemana, pemaknaannya bukan hanya sekedar jalan-jalan atau refreshing, maka kita kaitkan harus ada topik yang mengena di anak itu. Tadi kita jalan alun-alun, apa yang bisa diambil pelajaran? Tadi banyak yang jualan ya. Di situ ada topik orang-orang yang berusaha, orang-orang berdagang. Di situ. Iya. Jadi ngobrolnya di situ. Jadi ketika santai gitu, kita lihat, oh ternyata itu. Atau waktu perjalanan, dalam perjalanan gitu, kita ingin membangun tentang topik mendoakan, berdoa sebagai kekuatan seorang muslim. Maka saya membuat challenge. Nanti sampai tempat, siapa yang paling banyak mendoakan orang yang ditemui saat perjalanan kita. Silakan, saya mulai dari saya. Saya ingin mendoakan seorang itu, bapak parkir itu semoga Allah lancarkan rezekinya. Bapak yang itu mengangkut sampah itu semoga Allah berikan kesehatan. Doanya apa aja, Bi? Apa saja, doakan yang baik-baik. Taburkan doa-doa itu kepada siapa yang antum ketahui, yang antum lihat selama perjalanannya. Maka saya memulai itu, istri memulai itu. Ya, aku milih itu. Loh itu aku sudah mendoakan situ tadi, rebutan. Itu loh sudah aku doakan gitu. Ya nggak apa-apa, masalah. Jadi nuansa-nuansa itu yang dibangun bersama. Jadi kurikulum selama Ramadan itu memang harus disiapkan dan semua harus mengikuti meskipun teknisnya berbeda-beda. Ya. Misalkan istri datangi majelis ya untuk umahat, untuk ibu-ibu, ya mungkin saya ikut mungkin mengantarkan saja kan begitu. Kalau ayah sudah ada majelis taklim untuk ayah sendiri kan begitu. Nuansanya moralnya sama yaitu qalbul ilmi. Ya. Sama dengan tilawah ataupun sholat dan ibadah yang lain sama kurikulumnya sama, cuma teknisnya berbeda-beda. Mungkin itu, ya. Baik Ustadz, berarti komunikasi menjadi kunci utama nggih Ustadz dan Ustadzah dalam membimbing anak-anak yang ada di rumah. Lalu bagaimana Ustadz dan Ustadzah biasanya kan kalau di anak-anak yang mungkin ada yang menerima, ada yang susah menerima, bagaimana cara komunikasi yang efektif gitu ya dalam menanamkan nilai-nilai akhlak dan juga salah satunya yang paling penting bagi anak-anak menanamkan birrul walidain gitu ya Ustadzah dan Ustadz. Ketika di momen bulan Ramadan ini, bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana caranya, begitu. Monggo Ustazah. Ya, karena qadarullah Putri ada anak saya sudah ada yang di pondok 2 gitu ya. Kalau yang di pondok mungkin tips dari kami gitu ya. Kita menyekolahkan anak itu yang harus diperhatikan adalah jangan pasrah 100% dengan sekolah. Salah. Di luar sana, insya Allah tidak di sini. Itu banyak yang udah kalau udah sekolah di sini, ya udah wes
pasrah. Nanti kalau ada apa-apa, serasa itu salahnya sekolah. Pertanyaannya adalah, anak ini dilahirkan, nanti yang dimintai pertanggungjawaban siapa pertama? Sekolah. Tidak kan? Orang tua. Tapi ini fakta banyak di luar sana itu demikian. Gitu. Sehingga ketika kita menyekolahkan anak kita misalnya ya, di mana pastikan bahwa kita tahu apa visi misi sekolah itu, siapa yang mendampingi anak-anak kita. Kalau tadi di video coba kita perhatikan, ya. Masih ada yang teringat tadi ada di video, penggalan video, apa tadi? Di Ponpes ya. Dicabulin ya anaknya. Tuh, berita di Jember. Ya, bukan hanya di Jember tapi di banyak kondisi. Atau mungkin mengalami bullying yang itu bisa shock terhadap anak-anak kita. Oke, mungkin kita bisa menyerahkan semua kepada percaya. Betul percaya, tapi bagaimana Rasulullah mengingatkan kita? Anak kita nanti itu yang diminta pertanggungjawaban, itu adalah orang tuanya. Guru itu nomor kesekian dulu, yang pertama orang tuanya. Walaupun dalam kitab Ta'lim Muta'alim disampaikan takzim terhadap guru itu memang luar biasa sekali, menjadi keberkahan ilmu dan sebagainya. Iya, tapi pada saat nanti dimintai pertanggungjawaban di yaumul akhir, adakah guru dimintai pertanggungjawaban anak si fulan A, B, C, D? Bukan, tapi pertanggungjawaban terkait dengan amanah pekerjaannya. Bukan kaitan dengan bagaimana dia mulai dari nol lahir. Sehingga mungkin ini jawaban saya. Ketika anak ini kan beragam ya. Jadi kalau anak sudah mulai usia sekolah, pastikan sekolah itu kita tahu dan kita ikut berperan di dalamnya. Kalau ini tips dari saya, kalau ada sekolah yang tidak mengikut sertakan orang tua dalam pendidikan keluarganya, pendidikan anak, saya menyarankan jangan. Itu tips dari saya sih ya. Kenapa? Karena kita sulit untuk mengintervensi masuk ke dalam sharing, diskusi akan menjadi sulit. Ya. Sehingga itu mungkin tips dari kami gitu ya. Kemudian ketika anak-anak ini pasti ada yang bandel gitu ya, dan nakal. Saya masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kemarin gitu pada saat kajian gitu. Masya Allah ya. Ternyata setiap anak kita, saya misal kami anak 4, ini kan karakteristiknya berbeda-beda, caranya pun berbeda-beda. Ada yang anak itu memang dekat dengan abinya, ada yang anak itu dekat dengan saya. Tapi kalau anak perempuan wajib harus dekat dengan abinya, ayahnya. Salah kalau anak perempuan dekatnya sama ibunya. Anak perempuan harus dekat dengan ayahnya. Anak laki-laki harus dekat dengan ibunya. Itu yang sampai Rasulullah begitu. Tapi kaitan dengan visi misi keluarga bersama, dua-duanya harus saling mendampingi. Betul itu. Ya. Sehingga ketika mengarahkan anak-anak ini seperti apa di bulan Ramadan ini, kembali lagi. Coba nih saya mau ngetes suami saya ini ya. Saya ngetes. Iya, ngetes dulu nih ya. Bibi, tahu nggak targetnya Satara ya? Nah kita Satara, targetnya tahun ini Ramadan ini apa nih, Bi? Satara yang nomor 3. Targetnya yang bilang pertama itu adalah ingin berpuasa 30 hari full karena belum masa puber ya. Iya. Jadi belum terjeda dengan haid. Mantap. Belum. Kenapa? Karena dia tahu anak saya nomor 3 dan tahu ini teman-temannya sekitarnya itu sudah baik. Bahkan dia sampai meneteskan air mata. Saya terharu anak saya. Ini bisa jadi tahun ini adalah tahun aku terakhir bisa full berpuasa. Tahun depan bisa jadi aku sudah haid. Di usia saya saat saya seusia dia 10-11 tahun lalu, saya ingat sepertinya saya
Kayak kepikir demikian. Mungkin hanya full puasa 1 bulan biar pahala begini, tapi dia tidak, tapi dia kaitkan dengan syariat. Masya Allah. Benar memang gitu. Mohon maaf saya follow ini. Betul ya Allah, gitu ya. Kan itu adalah kabar yang bahagia dari Allah. Terkadang ya kita, masya Allah, ya. Terus apakah berhenti di sini? Tidak. Di sepertiga malam terakhir hari itu dia berbicara, saya menangis di hadapan Allah. Saya Allah, engkau fahamkan anak-anak. Betul kata Ustaz kemarin. Bisa dan saya kita berdoa. Di luar sana bisa saja aturan apa bisa, tapi yang maha membolak-balikkan hati manusia. Anak kita seperti apa itu bukan kita, tapi adalah Allah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk atau yang baik terkait dengan anak kita, jangan berhenti di saat itu. Ada namanya tadarus ya. Berdoa yang utama berdoa gimana? Sepertiga malam setelah sholat kita ingat anak kita. Nah, di Ramadan itulah, di Ramadan ini banyak hal yang mungkin gitu ya. Kemarin pun demikian. Habis sholat tarawih, anak saya yang ragil lahir. Dia usia 3 tahun 2 bulan. Dia mau mulai bulan kami sholat di salah satu masjid umum gitu ya, di Al-Qur'an. Dia suruh dari masjid. Kenapa kita tidak boleh menginjak rumput? Dia bertanya. Saya jelaskan. Oh iya, itu makhluk Allah. Makhluk Allah itu tidak boleh disakiti. Diskusi-diskusi demikian itu menguatkan kita gitu ya untuk masuk ke di bulan Ramadan ini, semakin memperkaya iman anak-anak kita. Sehingga jangan bicara-bicara di luar selain hal-hal yang di luar konteks iman, Quran, adab. Jangan bicara selain itu sudah. Bahkan saya teringat dengan apa yang suami saya pada saat kami silaturahmi di bapak ibu kami, karena sudah sepuh gitu ya. Bahkan orang tua itu boleh kita nasihati. Beliau usia sudah 81 tahun, bapak saya. Ya, dengan usia itu kebetulan lagi setelah kami merawat ibu kami, dan ibu kami sedang sakit merawat, bapak saya ngobrol dengan suami saya. Aku gitu ya. Kalau ingat si fulan itu rasane gitu. Suami saya langsung kat, bapak, sing saya mawon, sing lintune tikat mawon. Ramadan, Pak. Oh iya. Kalau kita tidak punya komunikasi baik dengan dua keluarga besar, dengan anak-anak kita, apalagi anak kita mendengar, ke bawah itu. Jadi pastikan ketika kita berpasangan, ketika kita bersama keluarga besar, kita harus mampu menyampaikan. Walaupun ketika kita menyampaikan, ada sakit yang mungkin sangat sakit sekali. Ada kalanya bahkan mungkin kita dengan saudara itu akan kita dianggap sok begini, sok begitu. Ada posisi begitu. Tapi biarlah Allah yang mengurus. Jangan biarlah Allah yang membalas. Salah. Tapi biarlah Allah yang mengurus. Jadi kalau tadi, bagaimana terus anak-anak kalau misalnya ada ya tetap sesuai dengan porsinya, kita sampaikan dengan bahasa, semakin banyak anak, itu semakin banyak belajar fase-fase berkomunikasinya ternyata. Luar biasa. Saya nggak bayangin, anaknya yang 8, Masya Allah, fase komunikasi gimana. Kita 4, gimana? Lanjut. Ya, mungkin ini dikata saya. Tapi mungkin nambah dikit nih, malah. Terkait dengan birrul walidain. Jadi sebetulnya anak itu dilahirkan seperti kertas putih. Siapa yang mau menuliskan, siapa yang membuat karya di atas kertas putih itu, ada yang membuat sebuah karikatur akan menjadikan
sebuah kaligrafi yang indah akan menjadi suatu tulisan yang bermakna, tergantung siapa yang menuliskan. Begitu. Dan porsi paling besar untuk mewarnai karakter anak-anak kita itu adalah ya ayah sama bundanya, suami sama istri. Begitu. Dan ini tentunya akan memberikan suatu keanekaragaman karakter dari si anak. Tentunya dari keanekaragaman itu akan memiliki suatu karakter khas si anak. Entah itu akan condong seperti ayahnya, atau condong pada ibunya, atau dia menemukan suatu mix dari ayah sama bundanya. Karakter di antara misalkan 10, tapi yang tampak sekali kan ada ya. Karakternya ini yang paling tampak. Begitu. Dan yang perlu diingat, saya membaca salah satu buku bahwa ketika berbicara masalah kesalehan anak kita, maka itu tidak terlepas dari kesalehan ayah bundanya. Harus dimulai dulu dari ayah sama bundanya. Jadi disitulah kita yang menggambarkan, kita yang menulis, kita yang melukis, yang membuat di kertas itu, kita. Jadi ketika anak mungkin pada fase remaja gitu ya, tamyiz mungkin ya, itu ada suatu emosi, sudah memiliki suatu keakuan, sudah memiliki suatu ego gitu ya, untuk mempertahankan pendapatnya. Ada. Dan itu manusiawi sekali. Fitrahnya manusia seperti itu. Dan kita nggak bisa menyampaikan uangel sana, kita ada ini ke uangel. Tidak. Kita harus melihatnya. Kalau nggak bisa melihat dari depannya sebuah ya, kalau saya menganalogikan supaya kita itu bisa lebih bersabar begitu ya dalam memegang visi dan misi dan keluarga itu. Kalau sekiranya saya nggak suka melihat suatu benda itu dari depan, ayolah bergerak ke samping. Mungkin kita akan bisa menemukan yang indah dari sebelah samping. Atau kita bisa melihat dari bawah. Kadangkala, ya, suatu, kalau malas itu terlalu parah gitu ya. Kurang seni aja lah gitu ya. Kurang seni kita itu untuk melihat suatu hal gitu ya, yang menurut kita ini nggak baik itu langsung di depan kita, nggak baik. Tanpa berpikir panjang. Seni itulah yang membuat kita sebetulnya akan mengawal visi misi kita, itu seperti itu. Kalau saya berhadapan langsung, saya cut visi misi saya mendidik anak ini akan berhenti hanya sebatas ketidaksukaan saya kepada reaksi anak saya di awal ini saja. Padahal si anak ini pada tahap perkembangan lumrah, wajar, fitrahnya begitu. Jadi sudah memiliki cara mempertahankan egonya itu sudah mulai muncul. Maka kita bersyukur, oh sudah mulai muncul ini, seperti itu. Maka doktrin kita, bahasa kasarnya seperti itu. Ini waktunya doktrin anak ini. Ini sudah mengenal istilahnya tanda kutip, kok melawan sih sama ayah sama bunda? Kalau dikasih nasihat gini kok gini? Enggak. Ya. Apa? Nggih. Lebih suka yang mana? Nggih, bunda. Nggih, ayah. Ada anak yang kok bisa begitu? Nah, menemui gitu ya, anak-anak kita. Disampaikan sesuatu gitu, balik tanya. Mungkin kita sampai kelakapan nggak bisa menjawabnya. Karena menggunakan rasionya, ya, akalnya mulai tumbuh. Ketika kita potret itu sebagai potensi yang ada pada anak kita, makin mudah. Oh, ini potensi anak ini. Bisa bertanya seperti itu. Kita tinggal mengganti konteksnya aja. Ya. Konteks kita masukkan, karakter seperti itu, ini bagus anak ini. Kritis. Sudah mulai muncul. Bibit-bibit seperti itu, ya bodoh. Nggak akan jauh sama bapak ibu. Masa kok dibek tonggone? Kan enggak.
Kan sama, pastilah itu, ada karakter itu. Jadi maksud saya ketika kita menjumpai anak eh, tidak memberikan suatu reaksi yang kita harapkan ketika berikan nasihat, maka jangan diputuskan terlebih dahulu, oh, anak bandel, anak sulit untuk diatur, anak sulit untuk dikasih tahu, sulit dinasihati. Tidak. Potensi yang pertama adalah, ayo kita lihat karakter baik. Oh baik ini nih. Tinggal bagaimana kita memolesnya menjadi sebuah kreasi atau kreativitas yang luar biasa. Begitu. Dan saya meyakini bahwasannya kesolehan anak-anak itu adalah diawali dengan kesolehan orang tuanya. Itu gitu. Masya Allah, Ustaz, Masya Allah. Jadi komunikasi yang efektif itu dapat diterapkan ketika kedua orang tuanya itu ikut serta mendampingi dalam pendidikan anak tersebut nih. Tidak selalu harus maksudnya menyerahkan semuanya kepada gurunya atau jadi kita harus masuk di dalamnya bagaimana prosesnya dan sampai akhirnya seperti apa. Begitu nggih Bu Muri. Karena komunikasi yang baik juga harus dilakukan di depan keluarga besar ketika di depan anak gitu ya. Jadi jangan saling menjatuhkan oh budemu ini begitu nggih Bu. Jadi harus baiklah komunikasinya gitu nggih agar tercipta harmonisasi yang baik di dalam keluarga besar itu. Ibu terakhir nggih nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi bagaimana dalam mendidik anak untuk saling menyayangi satu sama lain agar apa ya Bu ya. Jadi agar kepedulian di dalam keluarga ini tidak hanya mungkin ini di momen Ramadan bagus gitu ya. Maksudnya baik. Tidak hanya berhenti di momen Ramadan ini. Jadi selanjutnya seperti apa dan bagaimana tipsnya agar long lasting begitu Bu. Jadi kasih sayang antar anak, harmonisasi antar keluarga kecil maupun keluarga besar begitu agar tercipta anak-anak yang solih dan solihah begitu Ibu. Monggo. Baik, ini terakhir ya untuk talkshow-nya ya. Nanti mungkin ada. Ya, mungkin kalau dari saya begini. Menikah itu bukan hanya mengurus keluarga kecil kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ada dua keluarga besar yang itu harus kita upayakan harmonis, sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya pada posisi keluarga kecil kita. Tapi pada dua keluarga besar ini. Kalau tadi Ustaz Alfi menyampaikan, mungkin mendengar dari keluarga besar seperti ini, gitu. Tidak menutup kemungkinan anak kita mendengar, mungkin ya, misalnya budenya sama mbahnya lagi ngomongin kita. Pernah nggak dengar gini? Ini kita faktual aja. Adik pernah dicurhatin kakak, pernah mendengar ini tentang abinya dari saudara yang begini begitu. Bagaimana kita menanggapinya? Apa kita mau menanggapinya? Gak usah didengarkan. Tidak. Tapi kembali lagi, luruskan tadi. Nah, ada hal yang kadang butuh kita tabayunkan. Ada yang tidak perlu. Ada yang sebenarnya itu masalah sudah selesai. Tapi masih diundat-undat dengan orang. Gitu ya. Jangan tanamkan benih-benih benci anak-anak kita. Ya, anak-anak kita tuh suami saya seperti lembar kertas. Jangan tanamkan benih-benih kebencian. Tanamkan benih-benih ketidaksukaan. Jangan. Seandainya mereka melihat kenapa orang tua ini kok rasanya Umi sama Abi lagi terzolimi. Kenapa Umi sama Abi diam saja? Kita sampaikan bahwasanya sabar itu utama. Karena Abi dan Umi tidak bisa menyelesaikan. Tidak mampu, sudah menyampaikan, tapi tidak mampu, biarlah Allah yang menyelesaikan. Itu biasanya saya seperti itu. Sehingga anak-anak itu memiliki posisi, bahkan ketika misalnya lagi bertengkar gitu ya, anak bertengkar dengan temannya. Kami tidak langsung menyelesaikan itu dengan mungkin walaupun sama-sama tahu orang tuanya siapa, tidak. Kami coba, dia kira-kira bisa menyelesaikannya seperti apa. Karena anak kita nanti kalau udah keluar dari rumah, posisinya apalagi sudah tamis, sudah selesai dia misalnya usia mumtaz 12 tahun.
CCTV yang paling bagus, pelindung terbaik itu hanya Allah. Kita posisi kita sebagai orang tua itu kan batasnya biasanya, apalagi untuk anak laki-laki ya, itu bisa 12 tahun. Setelah itu biarkan mereka keluar, kan gitu ya. Kalau anak perempuan mungkin ketika masih terus bersama dengan kita, atau mungkin dia juga keluar di pondok dan sebagainya, biarkan dia seperti apa menyelesaikannya. Jangan dikit-dikit kita menyelesaikan. Dengan saudara ada apa kita menyelesaikan. Tidak, biarkan. Tapi tetap dengan koridor syariah. Ujung-ujungnya tuh seperti apa. Nah, di sini supaya anak-anak memahami bahwa la yarham wala yurham. Ya. Tidak akan disayang seseorang yang tidak menyayangi saudaranya. Kamu kalau mau disayang sama Allah, sayangilah saudaramu. Meski dia benci, ya. Meski dia nggak suka sama aku, biar. Udah berdoa belum? Misalnya, tahu kami didolimi misalnya dengan si A, si B gitu ya. Kami tidak bisa melakukan sesuatu. Saya sampaikan, aku sebel tuh Mi. Harusnya Umi begini begitu. Saya sampaikan, nak, Rasulullah lo nggak ngajarin gitu. Walaupun kami udah menangis, sudah. Ya udah, tangis ini adalah tangis ya cukup misalnya gitu ya. Terus saya sampaikan, Rasulullah itu sampai berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi anak saya kalau lagi marah, benci, atau lagi namanya anak-anak ya kadang ya, bahkan di usia remaja, apalagi ada yang 17 tahun, itu langsung dia, ya muqallibal qulub. Keingat pesan uminya, keingat pesan abinya. Karena kita nggak bisa apa-apa. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, nak, tidak ada yang tidak atas izin Allah. Gitu ya. Jadi mungkin untuk kedua keluarga besar tetap saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya Allah, wong memang namanya berbeda ya, pemikirannya berbeda, pemahamannya berbeda. Ya wajar kalau ada perselisihan gitu, ya. Jadi untuk saling menyayangi, kembalikan lagi mungkin kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para alim ulama seperti apa. Bahkan mungkin bagaimana kesabaran seorang ibu terhadap anaknya. Ini kalau bisa kakak yang menceritakan ke adik kalau punya saudara gitu ya, saya menyayangi. Jadi bukan orang tuanya. Orang tua itu hanya kisah, sahabat gini. Tapi kalau bisa kakak itu menceritakan gimana sih perjuangannya Abi dulu waktu kakak itu kayak gini, Dek. Jadi jangan biarkan semuanya itu bersumber dari kita. Biarkan faktualnya dari siapa? Dari kakaknya. Gitu. Dek, kamu nggak tahu. Walaupun kita pendengarnya ya. Tapi itu kita misalnya di balik tembok, saya mendengar itu, menitiskan air mata gitu ya. Insya Allah si kakak bisa bercerita gini, kamu nggak tahu, dulu Umi itu gini, gitu. Umi kita itu hebat. Bayangkan, itu yang ngomong bukan kita, tapi anak kita. Dulu, Mbah Kung itu gini. Mbah Kung tuh kalau ada apa-apa, jangan ke tukang dulu ini, berusaha untuk menyelesaikan. Kita juga harus punya begitu kreatif. Bilang begitu. Berarti ini ada potensi anak kita memaknai fakta. Sehingga jangan biarkan segala sesuatu itu muncul dari lisan kita. Biarkan kakaknya bimbing adiknya. Kakak nomor 1 ngasih tahu kakak nomor 2, kakak nomor 2 ngasih nomor 3. Begitu. Dan biasakan untuk saling menyayangi juga. Anak kita harus berani menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan harus berani menerima konsekuensi ketika menyampaikan sesuatu hal yang benar pada keluarga besar. Itu saya sudah mencoba mengajarkan itu. Kamu harus tahu rasanya pahit kalau nanti ditolak. Kamu harus punya rasanya. Jadi jangan diam. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang menyampaikan, siapa lagi? Kita ajarkan anak-anak kita untuk mampu menjadi penyampai pesan, gitu ya. Mungkin itu dengan berujung adalah akan saling menyayangi satu dengan yang lain. Mungkin sedikit terakhir, Abi sedikit aja. Lupa lagi. Jadi bagaimana memelihara kebaikan-kebaikan yang sudah kita ciptakan, kita kreasikan di bulan Ramadan itu tetap berlanjut di bulan
yang lainnya, membekas di luar Ramadan gitu ya. Bahwasannya yang pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Allah yang menjaga, menguatkan untuk mempertahankan amal-amal baik selama Ramadan di luar Ramadan. Ya. Kita minta kepada Allah untuk dijaga itu tetap istiqomah pada diri kita. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang saya baca dan saya praktekkan begitu ya. Saya masih belajar juga bahwasannya di dalam keluarga itu ada nur, ada cahaya. Cahaya itu yang menjadi penerang dalam hati atau ruhiyah atau kebersamaan rumah tangga atau keluarga kita. Dan cahaya itu, namanya cahaya, itu kan energi ya, energi cahaya. Ada naik dan ada turun. Bahkan akan padam. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang mulai meredup, ya, mulai meredup cahaya. Ya, biasanya ya malas, tidak ada komunikasi. Ya satunya melakukan itu, ya saya melakukan ini dengan kesibukannya masing-masing. Tidak ada pengawalan bagaimana rutinitas kita untuk menjaga keimanan, ketakwaan kita, ibadah kita, tidak ada, atau bahkan visi misi itu tidak terucapkan kembali. Jadi keluarga kita ini mau dibawa kemana sih? Mau apa tujuannya? Kadang lupa. Itu mulai meredup cahaya-cahaya rumah tangga, keluarga. Dan bagaimana menghidupkannya? Cahaya-cahaya keluarga itu ada berada di sini, rumah ini. Rumah pertama yang penuh cahaya ini adalah yang tempat kita tempat ini. Ya. Masjid. Rumahnya Allah. Jadi sumber cahaya yang paling besar itu adalah di masjid. Tinggal kita mengambil cahaya yang ada di masjid ini sampai ke rumah kita. Di sebelah-sebelah rumah. Kita bawa. Bagaimana caranya? Bukan mengambil lampunya masjid dibawa ke rumah kita, bukan. Akan tetapi ritual-ritual, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di masjid itu, satu, tetap berada di rumah kita. Tetap kebaikan-kebaikan yang ada dalam masjid itu kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Yang kedua, bagaimana mentautkan diri kita, semua personil yang ada dalam rumah, suami, istri, anak-anak itu tertaut dengan cahaya yang ada dalam masjid. Meskipun mereka jauh dari masjid kemana, artinya jaraknya, tapi hati mereka senantiasa di masjid. Di mana berada dekat dengan masjid, dia akan menghampiri. Selalu rindu dengan masjid yang ada dekat. Seperti itu. Ketika cahaya ini hilang, maka sudah tidak ada hal-hal yang berbau harmonis dalam keluarga. Anak akan seperti apa? Ya anak akan dipasrahkan. Kamu sekolah TPQ nanti pulang ya sudah. Selesai. Apakah tidak ada manfaatnya? Ada. Tapi tidak ada komunikasi. Bagaimana memfollow up perkembangan si anak? Tidak ada. Ya semua berjalan sesuai dengan job bisnya masing-masing. Ya istri masak ya wes. Saya mau mancing. Ya bukan nyalahkan mancing loh ini. Enggak, maksudnya tidak ada suatu komunikasi untuk membangun suatu fondasi besar, bangunan besar ini hingga mencapai sebuah tower atau menara dalam keluarga. Tujuan kita itu tinggi, kita itu tinggi seperti itu. Maka penting cahaya keluarga itu tetap jangan sampai padam. Ya. Meredup dikit bolehlah, kita manusia juga. Tapi ketika tahu kita meredup, ya, indikatornya adalah kita sudah tidak mendoakannya. Enggak mendoakan ya, enggak mendoakan keluarga, tidak mendoakan pasangan, anak, ataupun orang tua. Itulah indikator pertama. Lupa, ya, ketika berdoa tidak mendoakan mereka. Ini adalah indikator pertama. Itu mulai meredup. Terus kemudian tidak
menyamakan kembali persepsi, ini gimana, anak kita ini bagaimana, ini sudah bagaimana. Tidak ada obrolan-obrolan seperti itu. Maka itu sudah merupakan salah satu indikator mulai meredupnya cahaya dalam keluarga. Maka dari itu yang buku ini saya taruh di bawah sendiri. Buku ini saya taruh di bawah sendiri dan ini saya baca juga sama istri. Karangannya Ustadz Abdul Somad. Ini ya fotonya. Oh iya, saya Yasir. Yang penerjemahnya oleh Ustadz Abdul Somad. Tahu enggak judulnya Bapak Ibu? Mau membacanya takut ya, mau membacanya itu takut. Jadi saat rumah tangga diambang kehancuran. Ini saya baca. Sama istri saya baca. Kita ambil hikmahnya dari sini apa? Jangan sampai ya kita itu ada di ambang itu. Ya, insya Allah hampir semua rumah tangga itu ada pada limit ya ujian terberatnya dengan solusi cepatnya adalah perceraian. Itu adalah sudah menjadi fitrah. Sudah perjalanannya seperti itu. Maka ketika tidak tahu tanda sinyal lampu hijau merah kuning, maka mudah sekali tidak ada alternatif lain selain perceraian. Hilang. Jadi jalan pintas nggak iso, nggak satu-satukan, nggak bisa. Hilang. Seperti itu. Maka dari itu saya mengajak pada diri saya pribadi, para suami, para ayah, tetap kita memegang teguh visi dan misi ini. Karena seorang pemimpin yang memegang teguh seperti itu. Meskipun ya, dalam kondisi apapun kita minta kepada Allah untuk diberi keteguhan untuk memegang estafet kendali ini ya. Untuk visi misi keluarga kita ini benar-benar Allah ijabah. Jadi penting ya untuk tetap menyala cahaya rumah tangga kita itu penting sekali. Ya, kalau nggak ada cahaya ya redup-redup gitu ya kita biasa aja ya kita rembang-rembang mau kemana ini mau apa nih. Tapi ketika itu ada cahaya, kita dengan pasangan nyaman, dengan harmonis itu karena cahayanya kuat. Ya, jadi peran suami dalam cahaya ini adalah menjadi pemegang pengambil obor yang dari masjid tetap diterapkan, ditaruh di rumahnya tetap bersinar. Itu. Siap. Baik Ustadz, jadi tadi agar kasih sayangnya long lasting tidak hanya di bulan Ramadan ini, jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, kemudian belajar selalu nggih Ustadz. Jadi kalau selalu belajar kita tahu mana yang salah. Ternyata saya melakukan hal ini salah gitu ya. Jadi kalau katanya orang semakin kita banyak membaca buku semakin kita merasa bodoh begitu, Masya Allah. Dan juga yang terakhir adalah introspeksi diri. Jadi tidak boleh menjunjung tinggi ego masing-masing, tidak boleh gitu. Sehingga cahaya yang tadi kata Ustadz itu di dalam rumah tangga tetap menyala gitu, Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustadz dan Ustadzah, mungkin setelah ini kita akan melaksanakan apa maksudnya masuk ke sesi tanya jawab gitu. Alhamdulillah saya mulai dari di online dulu ya Ustazah. Ada satu yang sudah bertanya dari Uti Presti gitu nggih. Bismillah, izin bertanya Ustadz dan Ustazah, usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan supaya suami bisa tergugah untuk mengikuti kajian-kajian bertolabul ilmi? Ya, pada ketawa semua gitu Ustazah. Monggo Ustazah mungkin yang lebih relate. Ya. Masya Allah ya. Ini pertanyaan ini sepertinya juga banyak ya. Ini kayak gini, saya kalau jawab ini biasanya saya sambungkan dengan kayak posyandu itu loh. Bayangan saya itu kayak posyandu. Kenapa? Posyandu itu yang datang siapa sih? Posyandu datang. Banyak nggak bapak-bapak yang antar ibu ke posyandu? Ya. Mandiri.
mandiri. Padahal yang di perut, mohon maaf, bareng-bareng ya. Kayak posyandu. Fakta itu kayak posyandu, bener. Satu sedih. Makanya sampai ada kelas-kelas suami siaga. Seharusnya kalau paham, gak akan ada namanya kelas-kelas suami siaga itu. Kenapa? Ya karena posyandu itu harusnya yang utama yang hadir harusnya bapak-bapak. Yang dibawa siapa? Istrinya. Wong saya sampai menganalogikan karena pertanyaan ini itu nggak sekali dua kali, berpuluh-puluh kali sudah sering muncul di majelis ilmu. Mesti gini, bapak-bapak bekerja, ya. Kalau ada acara kondangan bisa izin loh, iya betul. Tapi kenapa kalau acara posyandu nggak bisa izin? Posyandu sebulan sekali loh. Saya senang gitu. Nah, coba ini sekarang kita gambarkan. Sama dengan majelis ilmu. Coba. Diupayakan. Diupayakan. Ada satu ayat, Masya Allah yang ini. Intan surullah. Ada yang bisa? Resen? Ustaz Khalifah. Gimana Ustaz? Resen. Enggak apa-apa saya. Artinya apa tuh Ustaz? Masya Allah. Boleh ya? Pulsa tadi ya, paket pulsa untuk Ustazah. Ya, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, maka Allah akan meneguhkan agama kita. Ini jawaban saya. Saya senang sekali dengan ayat itu. Bahkan dengan berbagai aktivitas saya, hanya itu kekuatan saya. Kadang kalau mau dipikir, lah pengurusi wong lain, keluargaku dewe lagi ruwet. Betul ini. Alhamdulillah, suami saya berangkat saja. Insya Allah nanti ada kebaikan. Sama seperti kemarin pada saat karena saya sekarang stay di Semarang ya. Anak saya itu posisinya dirawat di rumah sakit. Saya sendirian, ya, karena anak saya yang terakhir ikut saya di rumah sakit di Semarang. Ya, udah suami datang, ini besok Umi ada kajian. Ini si kecil lagi dirawat posisinya masih seperti ini. Jawaban beliau gimana? Mungkin kalau suami yang enggak paham, wong anake loro kok arepe budal. Betul enggak? Tapi insya Allah berangkat saja, bisa jadi itu jadi wasilah kebaikan untuk keluarga kita. Tambah sayang saya sama dan seringnya begitu. Begitu pula suami. Yang kemarin ini. Ibu saya operasi. Sekaligus cuci darah hari itu. Saya harus mengantarkan. Suami juga ada undangan ngisi kajian di salah satu masjid. Anak saya lagi sakit di rumah 2. Ya apa ini? Kalau kita hanya memikirkan urusan kita, udah berangkat. Ngapain? Ada ya nanti. Ternyata tidak. Berangkat dari Bondowoso datang, Bismillah. Gimana Be? Hujan deras ini, aku tak berangkat. Anak-anak gimana? Bismillah. Insya Allah sudah dikondisikan, saya sudah masak. Berangkat, saya masih di rumah sakit. Alhamdulillah. Ternyata yang harusnya ibu saya itu dari dokter begini, ternyata Allah ringankan. Gitu ya. Dan ini selalu terjadi. Jadi percayalah bapak-bapak gitu ya. Ini motivasi ibu-ibu, sering-seringlah mensupport bapak-bapak dan menyampaikan hal-hal yang demikian. Nanti akan dimudahkan begini gitu ya. Aku pengen satu visi gini. Dan bapak-bapak itu sebenarnya kadang pengen datang, tapi bisa jadi karena waktunya. Kalau pas waktunya nggak bisa mepet begini, ambil alihlah peran yang harusnya dilakukan bapak itu, biarkan bapak berangkat. Itu pesan saya. Ya, juga gitu, sama kami juga begitu. Jadi kekuatannya hanya satu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Tolonglah agama Allah,
insya Allah Allah akan menolong agamamu dan Allah akan mempermudah semua urusan. Sudah, gitu aja. Karena nggak bisa dilogika. Ujian, musibah itu tidak bisa dilogika. Tapi kita ambil dari ayat-ayat Allah tadi, ketika kita menolong agama Allah, yakinlah Allah akan menolong kita, memudahkan segala urusan kita. Tapi mau sedikit jawab? Sedikit. Sedikit. Sedikit ya? Sudah. Ini pertanyaannya tadi gimana ya? Jadi sang suami itu ya. Biar dari suami biar sering kalau ilmi. Apa sudah ditanyain? Ya itu betul. Apa udah ditanyain gitu? Jangan belum ditanyain gitu. Jadi maunya seperti apa? Nggak maunya itu kenapa? Alasannya kan, kalau alasan waktu bisa jadi mungkin nanti bisa carikan solusi waktu yang lainnya. Nah, gitu. Oh, aku nggak mau di sana. Misalkan tempatnya terlalu jauh ya, tadi tempat yang dekat, begitu. Jadi ada penyelesaian, problem solvingnya mengikuti sebetulnya apa sih yang menjadi alasan dari sang suami. Belum tentu sang suami itu tidak mau hadir itu karena keengganan tidak beralasan. Bisa jadi malas. Oh iya. Bukan ya. Malas mencari alternatif begitu maksud saya ya. Sebetulnya punya giroh, pingin sebetulnya. Ya, kalau ditanya, ya, insya Allah 80, hampir 90%, yo aslinya aku yo pingin. Aslinya itu, aslinya pingin. Tapi kan belum terrealisasi. Dari aslinya aja 80 kan tinggal sedikit tuh. Kalau misalkan 100 itu tinggal sedikit. Gitu. Jadi perjuangan tinggal sedikit. Ditambah lagi dengan doa, misalkan kemudian ajakan, dan carikan tempat mungkin yang memang selevelnya, ya apa namanya. Kalau laki-laki itu gini, oh ada sepupunya yang dia mati, kalau saya klubnya di Goes gitu ya, ya sama gitu, usianya mungkin sama, terus ngobrolnya ya Goes. Kalau misalkan enggak di sana koyo wis ustaz-ustaz kabeh aku suka ada melok-melok cetas melok pengajian ngono wis golongan ustaz-ustaz jenggote dawa-dawa misalnya gitu. Ya sampean punya komunitas apa? Komunitas mancing. Ya sudah, hadirkan di rumah, mendatangkan seorang ustaz. Wis golek kancamu dhewe. Misalkan gitu bahasa Jawanya gitu ya. Terus cari komunitasnya yang nyaman bagi suami itu apa? Ya. Komunitas mancing. Komunitas apa? Tahlilan bapak-bapak kalau itu di perumahan begitu. Ada kumpulan bapak-bapak. Kalau dama atau ibu-ibu aja Pak ya? Dama bapak-bapak ada. Ya Ustaz jatuh. Dama ada Pak. Jadi banyak faktor yang bisa kita optimalkan ya, optimalkan. Kemudian yang berikutnya takmir. Kabutan Pak ini Pak takmir. Juga harus kreatif. Harus kreatif. Menyajikan mancing syariah gitu Pak. Jadi ngobrol sama mancing misalkan. Coba mancing yuk. Atau gowes bareng-bareng. Sambil itu ada nuansanya memang membangun keakraban. Gak bisa bapak-bapak itu caimnya luar biasa Pak. Caimnya luar biasa. Terus dengan ibu-ibu itu ditanyain masak apa, ngobrol masak itu jadi sudah selesai, mudah sekali. Tapi kalau bapak-bapak, caimnya luar biasa. Ya, jaga image. Jadi buat apa namanya ya, sebuah kegiatan yang santai, tidak langsung membicarakan masalah yang berat-berat begitu ya. Misalkan saya sampaikan tadi, kita bedah buku, kitab ini. Artinya nggak biasa, hal itu berat. Tapi ketika yang sudah berjalan di perumahan itu apa? Di wilayah sekitar itu apa? Misalkan kifayah atau tahlilan. Dari nuansa itulah bisa dibangun sebetulnya. Ditambahkan bagaimana menghadirkan kecintaan-kecintaan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Nah, seperti itu. Jadi selain ada majelis zikir, juga ada majelis ilmu. Bahkan yang disampaikan oleh Rasulullah,
lebih mengutamakan majelis ilmu dibanding majelis zikir. Begitu. Kenapa? Karena sangat pentingnya ilmu. Menarlah. Jadi selain dari internal, suami sendiri akan tergugah di rumah tangganya, maka komunitas yang ada di wilayahnya bisa dioptimalkan dari peran masjid. Ya. Misalkan anak-anak muda yang nggak bisa disamakan bersama dengan bapak-bapak tahlilan. Obrolannya berbeda, topiknya nggak banget itu ngomongin bapak-bapak, ngomongin masalah apa? Ngomongin SPP anaknya, nggak cocok saya ngomong masalah itu. Ya di situ harus ada komunitas anak-anak, komunitas bapak-bapak. Ya di situ mungkin akan bisa lebih tertampung dengan semangatnya bapak-bapak yang sama. Jadi memang semua lini, semua elemen perlu dioptimalkan. Peran istri optimal, peran RT optimal, peran dari masjid optimal juga. Jadi semua berkolaborasi membangun suatu peradaban yang syariah, berjunjung. Begitu mungkin. Masya Allah, nggih, Ustaz. Di Uti Presti menfeedback gimana jawabannya kalau cuma nanti saja gitu, Ustaz. Jadi harus itu nggih Bu Moringa. Jadi harus ditanyakan komunikasinya yang efektif kepada suami, kemudian sabar, selalu memprioritaskan Allah agar Allah memprioritaskan kita juga gitu nggih. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Uti Presti yang sudah memberikan pertanyaan. Yang selanjutnya untuk offline hanya satu pertanyaan saja. Monggo mungkin Ustadz ataupun Bapak atau Ibu ada yang bertanya atau sampun. Oh, Ustadz. Monggo Bapak. Enggak cukup. Maju. Apa Bapak? Tapi pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Ustadzah. Ini kita ngomong realita atau fakta. Kami punya saudara, kami punya teman, bahkan mungkin temannya sudah seusia dengan kami. Bahkan beliau-beliaunya ini mungkin kalau dilihat dari ekonominya, dilihat dari intelijensinya, cara berpikirnya, itu sudah lebih lengkap, lebih baik dari kami, dari saya. Tapi memang barangkali memang ada keunikan-keunikannya. Misalnya begini, kami punya teman dosen, punya teman ya sebaya, kan karena guru juga dan seterusnya. Tapi diajak atau dalam hal-hal hubungannya dengan agama itu kok alot ya. Padahal kami itu merasa saudara, merasa pingin gitu loh, memeluk beliau-beliaunya agar supaya kita bisa bersama-sama dalam satu kebahagiaan nantinya. Nah, jadi kadang-kadang mau ngomong ini serba salah. Nanti takut tersinggung kalau kita ngajak mereka ke taklim, kalau kita ngajak diskusi masalah agama karena mungkin mereka nggak tertarik. Itu kekhawatiran kami sehingga kalau kita ngomong masalah itu boleh jadi nanti hubungan persahabatan jadi renggang dan seterusnya. Nah, yang kami tanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada beliau-beliaunya gitu ya. Kemudian apa caranya atau metodenya agar supaya kami itu bisa merangkul mengajak beliau-beliaunya itu untuk bisa ya seperti jenengan sampaikan saja tadi untuk masuk atau ikut ke taklim agar supaya bisa mendapatkan ilmu dalam kajian-kajian itu sehingga menambah ilmu akhirnya ada suatu perubahan-perubahannya. Kiranya itu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke. Kira-kira bagaimana ini? Jadi memang itu faktual sekali yang terjadi dan realita, dan tidak hanya saat ini. Nabi Nuh itu berapa tahun, Dok? Seorang nabi 900 tahun. Hanya berapa yang mengikuti? Itu untuk memberikan
kekuatan pada kita dalam menyampaikan dan tidak bosan-bosannya. Tidak bosan-bosan. Rasulullah menyampaikan, pulang-pulang banyak kotoran, berdarah. Kita belum sampai seperti itu ya. Paling dijauhi ya. Dan kewajiban kita sampaikan kebaikan itu, sampaikan. Ya tentunya sampaikan ini ada tekniknya, ada teknik. Tidak langsung menyampaikan seperti memberi khutbah. Ya, tentunya yang saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak tadi, ada sebuah keunikan, ada kearifan lokal. Ya, kearifan lokal bagaimana membangun kebersamaan, membangun kerekatan gitu ya. Dengan tetangga, dengan kolega, ya, seperti itu. Dan dakwah yang pertama kali, yang sebelum kita menyampaikan secara lisan, adalah dakwah melalui contoh yang kita lakukan. Ya. Dalam hati teman-teman kita itu ada melihat kita yang melakukan ketaatan, satu ingin, itu pasti ya, ingin mencontoh pada kita. Cuma mau memulai, saya itu dari mana? Saya sudah punya, bahasanya kalau musik, saya sudah punya genre saya seperti ini. Genre satunya model ustadz ya sudah, model kiai, mudah aja. Kalau seperti saya ini mau memulai bagaimana? Seperti itu. Tapi yakinlah bahwa ketika kita dakwah pertama kali dengan contoh ya dari kita tanpa menggunakan lisan kita, belum sampai kita mengajak ayo ke masjid, itu yang saya lakukan. Saya pamiti di kantor saya itu gitu. Saya pamiti. Saya mau sholat dulu. Ya Pak. Itu paling berjalan paling nggak 1 pekan. Saya pamiti lagi. Nggak ada yang ikut. Saya fadur dulu. Saya nggak mengajak. Saya tahu fasenya terlalu dini untuk bisa mengikuti frekuensi, mungkin ya, yang saya bahasa mungkin bukan kesombongan, frekuensi yang saya lakukan. Nggak bisa. Maka memang butuh suatu kearifan. Ya sudah, lihat aja sudah. Kita tetap istiqomah. Meskipun mungkin enggak sedikit juga yang menyampaikan, soalin deh. Wes ustadz metu wes. Oh, mulai ya ini metu. Ada yang kalau nggak siap dengan seperti itu, nggak jadi dah. Hanya untuk menjaga perasaan sesama pertemanan. Kita menghindari atau menggagalkan ibadah. Enggak, tetap aja seperti itu. Baru ketika kita sudah pada fase menurut kita ini, ya sesekali kita coba. Ada yang mau ikut? Yuk, ikut yuk. Nah, nggak perlu di situ kita menyampaikan bahwasannya laki-laki sholatnya itu di masjid. Wah, langsung motong. Ya, langsung motong. Meskipun di zaman Rasulullah ya seperti itu. Kan berbeda. Ya. Zaman sekarang ini kan sudah mulai laki-laki sama perempuan ini sudah limitnya tidak ketara. Bahasa saya ngapunten. Kalau dengan penyampaian pertanyaan tadi, loh kok bisa? Bagaimana saya merayu suami saya untuk mau datang ke majelis taklim? Saya berpikir, yang merayu siapa? Harusnya memegang kendali visi dan misi tadi kan seharusnya kewamanya seorang suami. Ini kewama kok istrinya. Begitu. Jadi perlu ada teknik memberi contoh terlebih dahulu, teladan. Sudah, ketika kita sudah melakukan, menyampaikan, baru kita mengajak. Ketika mengajak ada reject, ada tolakan, maka adalah ya setelah kita menyampaikan, ya sudah kita ajak, kita kasih buku, misalkan hadirkan saya di tempat di meja kerja saya itu saya kasih buku. Saya tinggalkan memang di sini.
Kalau sudah berubah, ya misalkan ada tekuannya, berarti ada yang membaca. Dan saya tidak menyuruh untuk membaca itu. Biarkan saja. Yang terakhir adalah doakan, Pak. Sudah kekuatan doa. Doakan bahwasanya semoga Allah melunakkan, karena yang menggerakkan tadi ya, menggerakkan hati Allah. Bisa jadi itu menjadi wasilah dari kita yang mengajaknya. Bisa jadi wasilah dari teman kita yang sudah ikut duluan. Malah yang mengajak itu adalah yang baru ikut. Kita sebagai panitia itu ngajak, ayo uang ya Pak. Begitu. Tapi ketika ada yang baru masuk, dia ternyata bisa gandeng-gandeng yang lain. Oh, kodo, yang ikut melo, seperti itu. Jadi, ngapunten bahasa saya tidak perlu khawatir, dan semua terkait dengan keimanan, ketakwaan, kemauan untuk datang dalam kebaikan itu adalah dalam kontrol Allah. Kita hanya bisa berusaha seoptimal mungkin dengan seni kehidupan yang kita miliki seperti itu. Dan yang menguatkan diri kita bahwasanya adalah contoh-contoh dari para nabi dan para sahabat itu memang tidak mudah dalam hal kebaikan. Itu. Ngapunten Pak kalau misalkan mungkin ada isi saya tambahkan. Itu mungkin secara individu sampun disampaikan tadi Bapak. Kalau saya mungkin secara jama'i ya, mungkin kalau misalnya di masjid ini misalnya, ini contoh saja, bisa masuk mungkin melalui sesuatu yang biasanya disenangani oleh masyarakat. Misal ya, biasanya ini masyarakat tuh senang kalau ada kegiatan cek kesehatan gratis tuh. Ya biasanya ya. Masuk lewat cek kesehatan gratis, tapi nanti setelah itu, sebelum masuk cek kesehatan gratis, kita masuk dalam majelis ilmu dulu. Bagaimana sih kontennya, sehat itu dalam agama itu seperti apa misalnya. Itu misal gitu Pak. Jadi memang ya banyak cara ya Pak ya. Tapi kadang kita harus tahu juga bagaimana kondisi dengan masyarakat sekitar kita. Rata-rata dengan yang memiliki pendidikan tinggi, berbagai heterogenitas kegiatan aktivitas sosial mereka, seperti yang suami saya sampaikan, kadang mereka juga pengen tapi sibuk lah atau bagaimana. Nah, kalau tadi ada pertanyaan dari Bapak, kenapa ya? Kok nggak tergerak sama sekali? Gitu kan ya Pak ya? Sebenarnya jawabannya satu Pak. Allah itu mengikuti sangkaan hambanya. Bisa jadi yang tidak mau hadir tertahu dengan masjid, aktivitas. Bisa jadi mereka memiliki sangkaan mencukupkan diri. Allah wis ngene aku ya iso urip enak. Mohon maaf saya katakan. Maka Allah jadikan itu, Pak. Makanya ketika kita berprasangka kepada Allah, jangan berprasangka sesuatu mencukupkan diri. Jadi Allah itu betul-betul mengikuti sangkaan hambanya. Jadi berprasangkalah sesuatu yang belum cukup kita. Aku belum cukup ilmu. Aku belum nikmat walaupun punya harta banyak apa-apa itu belum cukup nikmat. Karena nikmat sebenarnya itu ada pada akhirat gitu. Sangkaan-sangkaan seperti itulah yang harusnya muncul. Jadi kalau tanyanya kenapa ya? Bisa jadi mereka berprasangka sudah mencukupkan diri. Gitu. Nah, kita ini dipertemukan, ini kan semua qadarullah nggih Pak, Bapak dipertemukan dengan masyarakat yang demikian, misalnya ya, saudara teman yang demikian. Bisa jadi itu sebuah nikmat yang Allah berikan, itu dihadapkan kepada kita sebagai wasilah. Tapi sekali lagi yang bisa merubah itu semuanya karena kita hanya wasilah menyampaikan gitu ya, tidak boleh putus asa, harus sabar. Yang merubah mereka bukan kita. Maka jangan kecewa. Yang merubah mereka adalah Allah. Jadi uslub atau cara-cara itu bisa dipakai Pak. Misalnya supaya masjid ini biar banyak gitu jemaahnya misalnya ya untuk berkegiatan hadir dalam majelis ilmu terus thalabul ilmi misalnya seperti itu bisa dan insya Allah kami Pak baik itu dari majelis taklim Anisa ataupun dari Kalam ya kalau yang akhwat dari majelis taklim Anisa Kalam insya Allah kami sedia. Oh bapak-bapaknya nggak mau, bapak-bapaknya maunya didatangi, insya Allah kami bersedia gitu insya Allah karena memang udah menjadi kewajiban kita ya harus menyampaikan tuh menjadi kewajiban kita bukan
apa ya, kok cari-cari pekerjaan kan ya? Bukan, tapi karena ini kewajiban. Setiap individu harus mampu menyampaikan anil ayah, walau hanya satu ayat, maka lapangkanlah langkah kita, lisan kita untuk bisa membantu saudara kita menjadi yang lebih baik. Semoga menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya. Terima kasih banyak Ustadz dan Ustadzah yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Takmir nggih, Bapak di sini. Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk mengajak masyarakat untuk kegiatan di majelis ilmu. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Ustadzah Muri kalau di akhwatnya atau di ibu-ibunya ada majelis taklim An-Nisa, Bapak. Tapi kalau yang di bapak-bapak seperti Ustadz Henry ini ada majelis kalam. Nah, insya Allah bisa senantiasa membersamai untuk mengkaji ilmu, begitu nggih Ustadz. Bisa menghubungi Ustadz Henry atau untuk proses selanjutnya mungkin. Alhamdulillah Ibu ngapunten karena sudah dari gelap tadi Masya Allah sampai ini. Ternyata masih banyak pertanyaan Ibu Muri, ngapunten di online ada 2 pertanyaan. Apakah bersedia untuk nanti kami teruskan ke Ibu, nanti dijawab melalui grup WA gitu. Ada dari Uti Nita Wahyu dan juga dari Uti Melina di Jakarta Timur, Masya Allah. Jadi kegiatan ini karena online dan offline Bapak Ibu, jadi ada saudara-saudara kita yang juga mengikuti dari awal ke kajian ini. Dari online ada bukan hanya dari di Jember saja ya, tapi di luar wilayah ada yang dari Jakarta Timur, ada yang dari yang paling jauh di Kalimantan ada nih Ibu nih, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan kemudahan untuk kita dalam menggapai ilmu, mencapai ilmu. Alhamdulillah kali ini sudah sampai pada penutup gitu Ibu Muri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian di Masjid Zainal Arifin ini sudah mendukung kegiatan Majelis Taklim An-Nisa dalam kegiatan Kifa Batch 5. Semoga kita senantiasa bisa terus menjalin silaturahmi gitu ya dalam kegiatan kajian-kajian lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sedikit boleh menyampaikan closing statement gitu Ustadzah dan Ustadz mengenai pesan terakhir apa ya, nasihat atau motivasi untuk keluarga muslim agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin sebagai momentum pendidikan dalam keluarga. Mungkin hanya satu atau dua-duanya, Ustadzah atau Ustadz, monggo silakan closing statement di akhir acara sebelum kita tutup gitu Ustadz. Kembali pada satu ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita telah hadirkan cahaya tetap menyala dalam keluarga kita. Masya Allah, semoga alhamdulillah, terima kasih banyak Ultifilah yang ada di online maupun di offline di majelis ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Terima kasih banyak, kami sampaikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga sudah stay di sini dari jam 5.30 sampai jam 7.33. Masya Allah, 2 jam lebih. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Ngapunten, apakah boleh ada sesi foto bersama Ustadz dan Ustadzah? Gimana? Yang Iwannya dulu, kemudian akhwat gitu nggih, Bu Muri? Monggo. Oh iya, monggo. Alhamdulillah dari Ustadzah Muri dan Ustadz Heri ada lukisan. Untuk Bapak penanya. Oke, ngapunten Pak, hadiahnya buku. Monggo Pak, kita dokumentasikan.